Setiap detik, matahari kehilangan sekitar 4 juta ton masanya. Saat Anda menonton video ini, itu akan menjadi 2,4 miliar ton lebih ringan. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, bintang tersebut akan sepenuhnya menggunakan cadangan hidrogennya. Dan setelah beberapa saat, hanya KT putih kecil yang akan tersisa darinya. Setelah sekitar 100 triliun tahun, menurut para ilmuwan, benar-benar semua bintang di semesta akan menghilang dan lubang hitam akan menjadi satu-satunya sumber energi. Tapi bisakah kita di masa depan yang jauh mengganti matahari kita dengan lubang hitam? Akankah umat manusia mampu bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu? Para ilmuwan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Sejujurnya itu mengejutkan saya. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak awal tahun 1980-an, fisikawan percaya bahwa di setiap galaksi ada setidaknya satu supermasif lubang hitam dengan gravitasi yang sangat kuat. Piringan gas dan debu atau inti galaksi aktif berputar di sekitar lubang ini. Ini memancarkan jumlah radiasi yang sangat berbahaya dan menciptakan zona mati yang sangat besar di sekitarnya. Misalnya, lubang hitam supermasif di Bima Sakti kita, Sagittarius A, memiliki inti galaksi aktif yang membentang sejauh 3.200 tahun cahaya. Tidak ada planet dalam radius ini yang dapat mempertahankan atmosfer. Tidak mengherankan bahwa lubang hitam dianggap sebagai tempat yang paling kecil kemungkinannya untuk keberadaan kehidupan di seluruh alam semesta. Tetapi percobaan baru-baru ini telah membuktikan sebaliknya. Para peneliti telah menciptakan model komputer dari inti galaksi aktif. Menurut astronom Universitas Harvard, Manaswi Lingam, mereka ingin fokus pada manfaat lubang hitam, bukan pada kekuatan penghancurnya. Eksperimen menunjukkan bahwa zona mati jauh lebih kecil daripada yang diperkirakan di tahun 80-an. Ternyata, untuk lubang hitam seukuran Sagittarius A, sebuah jarak yang aman untuk hidup dimulai pada kedekatan dari 140 tahun cahaya. Artinya, 3060 tahun cahaya lebih dekat dari yang diperkirakan sebelumnya. Pada jarak inilah apa yang disebut zona layak huni dimulai. Di sini, menurut para ilmuwan, atmosfer planet akan aman. Benar, asalkan kepadatannya sama dengan bumi atau lebih besar. Selain itu, radiasi cakram di daerah ini tidak begitu kuat untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Artinya, pada jarak seperti itu, lubang hitam relatif aman untuk ditinggali dan secara teoritis bahkan dapat berkontribusi pada kelahiran kehidupan baru. Mungkin juga ribuan dunia yang belum dipetakan sedang berkembang sekarang di orbitnya. Faktanya adalah bahwa studi Lingam menunjukkan hasil yang benar-benar mengejutkan. Ternyata radiasi ultraviolet di sekitar lubang hitam dapat memecah molekul dan membuat senyawa yang diperlukan untuk menghasilkan protein, lipid, dan DNA. Artinya potensi keberadaan unsur-unsur vital. Juga, para ilmuwan dari Harvard percaya bahwa radiasi ini dapat merangsang fotosintesis, proses terpenting untuk pembentukan oksigen yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Bagaimanapun, itu menghasilkan elemen kunci untuk reaksi ini, cahaya. Selain itu, banyak jenis bakteri dapat menghasilkan biofilm yang melindungi mereka dari efek berbahaya radiasi ultraviolet. Ada juga kemungkinan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi. Jadi, kehidupan di dekat lubang hitam mungkin sudah penuh. Tapi jika demikian, apakah ada ruang bagi manusia dalam orbit yang begitu bersahabat? Berapa banyak planet yang bisa ada di dalamnya? 1, 2, 9. Secara teoritis, angka ini bisa mencapai 1 juta menurut seorang astrofisikawan di Observatorium Bordeaux di Prancis, Sean Raymond. Untuk dasar perhitungannya, Raymond mengambil sebuah lubang hitam supermasif dengan massa 1 juta kali matahari. Jadi, jika planet-planet potensial memiliki berat tidak lebih dari bumi, maka tidak kurang dari 1 juta akan muat di zona layak huni. Dengan saran Raymond, mereka dapat ditempatkan di 400 cincin dengan 2.500 planet di masing-masing cincin.
Dalam hal ini, Anda tidak akan pernah merasa kesepian di salah satu planet ini. Faktanya adalah bahwa jarak antara dua planet tetangga akan 10 kali lebih kecil dari antara bulan dan bumi. Akibatnya, mereka akan menjulang di langit begitu dekat dengan kita sehingga seolah-olah Anda dapat menjangkau dengan tangan Anda dan menyentuhnya. Selain itu, cahaya akan diregangkan oleh gravitasi lubang hitam. Karenanya, planet-planet yang lebih dekat ke inti akan lebih merah dan yang lebih jauh akan membiru. Mengingat warna-warna cerah dan kedekatan planet satu sama lain, orang akan dapat mengamati pemandangan yang sangat indah di langit setiap kali mereka melihat ke atas. Bahkan, jika ternyata jumlah planet yang mengorbit lubang hitam akan lebih sedikit, kita tetap akan memiliki pemandangan yang spektakuler dan romantis. Tapi mengapa kemudian dalam film terkenal Interstellar, tampaknya kehidupan di dekat lubang hitam akan membawa lebih banyak bahaya daripada romansa? Untuk mencari perlindungan baru bagi umat manusia, para pahlawan blockbuster menjelajahi dua planet di dekat lubang hitam Gargantua. Kondisi yang mereka temukan di sana hanya mengancam keberadaan kita. Gravitasi yang luar biasa, tsunami yang merusak, awan es, dan kekurangan oksigen. Faktanya adalah, menurut para ilmuwan, detail yang digambarkan sutradara film tidak sepenuhnya realistis. Misalnya, planet Miller terlalu dekat dengan lubang hitam. Menurut plot, tarikan gravitasinya memperlambat waktu terlalu banyak. 1 jam di dekat Gargantua sama dengan 7 tahun waktu bumi. Itu hampir 60.000 kali lebih lambat. Menurut Thomas Opatroni dari Universitas Palaki di Republik Ceko, pada waktu yang melambat ini, planet Miller seharusnya memanas hingga hampir 900 derajat Celcius atau 1650 derajat Fahrenheit. Itu sebabnya kecil kemungkinan Anne Hathaway bisa berjalan terus seolah-olah ada di pantai. Selain itu, karakter dalam film melihat tsunami. Namun Opatroni percaya bahwa pada kenyataannya air dalam gelombang raksasa akan digantikan oleh aluminium cair. Sebenarnya semua masalah ini dapat dihindari jika Anda menjaga jarak yang cukup aman dari lubang hitam. Ketika manusia benar-benar memutuskan untuk menetap di dekatnya, kemungkinan besar mereka akan berhenti di suatu tempat di zona layak huni, di mana kondisinya sama sekali tidak seperti yang ditunjukkan oleh para sutradara Hollywood. Pertama, matahari yang panas akan digantikan oleh lubang hitam yang dingin. Ya, itu pasti akan menjadi dingin. Bagaimanapun, kecerahan hanya disediakan oleh gas dan zat lain yang pertama-tama harus jatuh ke dalam piringan. Terlalu panas dan bersinar. Tetapi jika tidak ada yang masuk ke dalam lubang, maka sebenarnya suhunya mutlak 0. Juga banyak tergantung pada ukuran lubang itu sendiri. Tim Opatroni menghitung bahwa sebuah planet seukuran bumi yang berputar di sekitar lubang hitam seukuran matahari hanya akan dapat mengekstraksi sekitar 900 watt daya yang dapat digunakan. Ini hanya cukup untuk mendukung kehidupan jangka pendek. Karena dingin dan kurangnya cahaya, tumbuhan dan hewan akan punah, meskipun di antara organisme kompleks, spesies hewan kutub akan bertahan lebih lama, serta ikan laut dalam, dan tentu saja manusia berkat sumber energi alternatif. Tetapi bakteri jauh di dalam tanah akan terus ada selama jutaan tahun, bahkan di bawah kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu. Padahal pada akhirnya kehidupan di bumi akan hilang sama sekali. Jadi jika orang ingin tinggal di dekat lubang hitam, haruskah mereka memilih yang lebih besar dan lebih kuat? Ahli astrofisika telah menyarankan bahwa untuk mencari panas, orang perlu menemukan lubang hitam yang 1000 kali lebih berat daripada matahari. Energi yang kita dapatkan dari bintang ini saat ini adalah 174 kuadriliun watt. Itu 174 kali 10 pangkat 15 dalam watt. Tapi dari lubang hitam dengan massa sama dengan 1000 matahari, kita hanya bisa mendapatkan sekitar 14,7 juta watt, yang masih lebih dari 1 miliar kali lebih sedikit. Dengan kata lain, atmosfer akan jauh lebih dingin dan lebih bermusuhan dari biasanya. Tetapi tetap saja, prospek semua makhluk hidup akan jauh lebih optimis daripada skenario sebelumnya. Terlepas dari kondisi yang tidak sempurna ini, para ahli masih percaya bahwa itu mungkin ada di sana. Selain itu, mereka yakin bahwa cepat atau lambat, kehidupan harus bermigrasi ke orbit lubang hitam. Kita tidak akan punya pilihan ketika semua bintang padam.
Di sisi lain, menurut astrofisikawan, ini akan terjadi tidak lebih cepat dari 100 triliun tahun dari sekarang. Jadi, orang masih punya banyak waktu tersisa. Tentu saja, asalkan dalam waktu dekat, peradaban kita tidak menghancurkan dirinya sendiri. Pastinya, untuk hasil seperti itu setidaknya ada beberapa kemungkinan alasan. Tapi itu topik untuk video lain. Jika Anda menyukai episode ini, pastikan untuk like, subscribe ke channel ini, klik bel untuk menerima pemberitahuan tentang video baru, dan undang teman-teman Anda. Lebih menarik membahas topik sains bersama-sama.